أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalimah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat asar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mengingatkan kembali bagaimana pentingnya Al-Quran untuk kesehatan kita, terutama kesehatan rohani kita. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yadhidhu zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Suhail ada salah seorang ahli tafsir dari Suriah mengatakan tentang surat ini. Tafsir beliau menyebutkan, dan sesungguhnya aku telah, kata Allah, aku telah menurunkan kepada kalian Al-Quran sebagai obat dari penyakit kegelisahan, kesyirikan, dan kesesatan, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan senantiasa bersama Al-Quran. Dan bagi orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Al-Quran karena mereka telah menutupi akan kebenaran Al-Quran tersebut. Jamaah asal berbahagia, maka sejatinya kita seseorang beriman harus menjadikan Al-Quran itu betul-betul adalah petunjuk dan pegangan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dan yang paling terpenting adalah kita meyakini Al-Quran itu sebagaimana firman Allah di ayat yang kedua di dalam surah Al-Baqarah itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Bagi orang-orang bertakwa tidak ada sedikit pun keraguannya kepada Al-Quranul Karim. Bukti ketidakkeraguan seorang mukmin itu kepada Al-Quranul Karim adalah setiap apapun persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya, maka referensinya pertama itu Al-Quran. Maka Zuhail al-Wahbah mengatakan bahwa penawar obat bagi orang mukmin dari kegelisahan, segala kegelisahan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini, maka obatnya itu tidak lain dan tidak bukan Al-Quranul Karim. Bukan obat-obatan kimia. Susah tidur, kemudian kita minum obat tidur. Kita insomnia, kita minum obat tidur. Kenapa terjadi itu? Kenapa terjadi kegelisahan tersebut? Jamaah soasa berbahagia, ada beberapa faktor dalam teori psikologi tentang terjadinya kegelisahan ini. Yang pertama adalah disebut dengan faktor lingkungan, tempat kita beraktivitas. Dengan segala dinamika kita beraktivitas, maka akan muncul di situ sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dia akan menjadi kegelisahan ke dalam diri kita. Atau bisa jadi ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat kita tidak nyaman untuk beraktivitas. Kemudian bisa jadi ada juga faktor yang disebut dengan stresor lingkungan. Lingkungan kita yang menekan kita sehingga kita jadi tidak tenang.
Kalau itu terjadi dan kita menghadapi yang demikian, maka Al-Isra ayat 32 ini mesti menjadi taman kuat dalam diri kita, bahwa Al-Quran itu adalah penawarnya. Jamaah Islam berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Al-Quran itu juga bisa mempengaruhi suasana kebatinan kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita dalam sehari-hari membaca Al-Quran dengan suara yang sangat pelan sekali, malah justru saking pelannya kita baca Al-Quran tidak terdengar oleh telinga kita, maka kemungkinan besar Al-Quran dan suasananya tidak akan datang kepada kita walaupun kita tidak tahu arti. Namun kalau kita membaca Al-Quran dengan intonasi yang jelas, dengan suara yang kuat dan terdengar oleh kedua telinga kita, maka niscaya bacaan yang kita baca itu akan memberikan resonansi positif ke dalam sanubari kita ini. Akan kita dapatkan suasana kenyamanan, suasana ketenangan, karena memang itu janji Allah bahwa Al-Quran diturunkan oleh sebagai pengobat dari rasa kegelisahan itu. Oleh sebab itu mungkin cara kita membaca Al-Quran juga mesti kita perhatikan agar maksud dari Allah bahwa Al-Quran itu obat penawar kepada kita bisa kita dapatkan. Maka kita akan terhindar dari suasana-suasana yang tidak nyaman. Maka kita juga harus memahami dan meyakini kembali bahwa membaca Al-Quran itu juga adalah bagian kita ingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah kalau kita ingat Allah, berzikir pada Allah, hati kita akan tenang. Maka membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan yang kuat dan membacanya penuh dengan suara yang tegas sampai ke telinga kita dengan jelas, maka akan memberikan ketenangan kepada kita. Tapi kalau kita cara membacanya sudahlah tidak pas, kemudian kita ada keraguan-raguan apakah kita baca ayat ini kita akan tenang atau tidak, maka kita akan tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena Allah dalam hadis qudsinya sudah menyatakan, ana dhanni inda abdi, aku ini bagaimana sangkaan hambaku, kata Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita tidak bersangka baik kepada Allah, maka sudahlah kita pasti akan merasakan suasana kehidupan kita ini sempit dan menyesakkan sekali. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, mari kita jadikan bahwa obat pertama dalam segala suasana penyakit kegelisahan yang hadir pada diri kita, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai penawarnya. Maka bacalah Al-Quran itu senantiasa dan selalu kita baca di dalam waktu-waktu kalau perlu kita khususkan. Kita membaca itu niatnya untuk memberikan ketenangan kepada batin kita. Jangan hanya dibaca tapi suara tidak jelas, kemudian tidak sampai ke telinga, dan niat pun hanya sekedar membaca saja. Maka kembali jadikan prioritas pertama itu adalah niatkan membaca Al-Quran tersebut memberikan kesehatan kepada kita. Kita membaca itu dengan menyatakan bahwa niatnya untuk sebagai penawar kepada diri kita, maka semua penyakit-penyakit hati kita akan jauh. Rasa kegelisahan akan terendam dengan tertekan. Maka suasana kecemasan akan jauh dari kita. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwa bacaan kita dengan niat untuk memberikan kekuatan akan menambah kuat diri kita dalam rangka menghadapi kehidupan yang penuh dengan kompleksitas ini. Dan tentu
dengan membaca bersungguh-sungguh Al-Quran ini akan memberikan dampak positif kepada kita untuk kehidupan kita di dunia ini maupun untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Semoga kita semangat untuk mengaji, semoga kita semangat untuk membaca Al-Quran tanpa henti, dan dengan semangat itu akan memberikan positif kepada kita, insya-Allah akan membuat kita, langkah kita menuju surga Allah semakin mudah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.